Martin Paes dipastikan gelar sidang di FIFA hari ini, bukan sidang di CAS. Elkan Bagot kembali tak dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia. Jordi Amat fix bisa main lawan Arab Saudi di ronde ketiga. PSSI tegaskan bidik Mauro Zylstra untuk gantikan oleh Romeni. Pelatih Cina kembali tebar ancaman ke skuad Garuda. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar baik datang dari timnas Indonesia jelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, salah satu bek andalan timnas Indonesia yakni Jordi Amat dikabarkan bisa main memperkuat skuad Garuda. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Konfederasi Sepak Bola Asia yakni AFC. Mereka mengumumkan Jordi Amat bisa dimainkan saat timnas Indonesia tandang ke markas Arab Saudi di matchday pertama grup C kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Kabar ini jelas menjadi angin segar bagi timnas Indonesia. Sebelumnya, Jordi Amat yang terancam absen karena akumulasi kartu membuat pelatih Sintayong harus mutar otak. Juru taktik asal Korea Selatan itu sempat kebingungan dalam meramu lini pertahanan skuad Garuda. Timnas Indonesia sendiri sebenarnya memiliki sejumlah pemain hebat di lini pertahanan, mulai dari Rizky Ridho, Zahid Zaz hingga Justin Hubner. Namun nama terakhir dipastikan belum bisa main di laga awal karena hukuman sanksi. Seperti diketahui dalam surat yang AFC rilis kepada PSSI, hanya Justin Hubner yang dilarang tampil melawan Arab Saudi karena akumulasi kartu kuning. Sementara itu Jordi Amat yang sempat terkena kartu merah melawan Irak hanya menjalani sanksi larangan bertanding 1 pertandingan saja. Kabar kematian Jordi Amat yang bisa main memperkuat timnas Indonesia juga disampaikan oleh Nova Arianto selaku asisten pelatih. Iya, Jordi Amat bisa main, hanya Justin Hubner yang absen, kata Nova Arianto. Nama Elkan Bagot dipastikan belum ada dalam rencana pemanggilan timnas Indonesia dalam waktu dekat ini. Padahal skuad Garuda kehilangan Justin Hubner yang tak bisa memperkuat timnas Indonesia. Timnas Indonesia dipastikan tanpa Justin Hubner saat laga menghadapi Arab Saudi. Pasalnya, bek Wolverhampton Wanderers itu tengah dalam akumulasi kartu kuning. Justin Hubner telah mengantongi 2 kartu kuning masing-masing saat timnas Indonesia melawan Vietnam pada tanggal 21 Maret 2024. Dan melawan Filipina pada 11 Juni 2024 lalu. Elkan Bagot telah absen membela timnas Indonesia sejak 2 partai terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Diduga situasi ini disebabkan lantaran Elkan Bagot tidak memenuhi panggilan timnas Indonesia U23 untuk babak playoff Olimpiade Paris 2024 lalu. Elkan Bagot belum ada namanya dalam rencana pemanggilan pemain timnas Indonesia, kata Sumarji. Timnas Indonesia kemungkinan akan berkumpul pada tanggal 29 Agustus 2024. Namun, dalam daftar tersebut dipastikan tak ada nama Elkan Bagot. Elkan Bagot pernah jadi andalan Sintayong di lini belakang timnas Indonesia. Sejak debut pada 2021, Elkan Bagot hampir selalu mendapatkan panggilan dari Sintayong. Belum ada keterangan resmi soal hilangnya nama Elkan Bagot dari daftar pemain timnas Indonesia. Namun, muncul spekulasi terkait dengan keputusan Elkan Bagot untuk absen dari laga playoff Olimpiade Paris 2023 lalu. Sejauh ini Elkan Bagot sudah mencatatkan 22 caps bersama dengan timnas Indonesia. Pemain 21 tahun tersebut juga pernah bermain untuk timnas Indonesia U22 dan U19. Penjaga gawang FC Dallas asal Indonesia, yakni Martin Paes, bakal jalani sidang di FIFA hari ini dan bukan di CAS. Ini artinya ada peluang Martin Paes bisa bela timnas Indonesia tanpa melalui sidang di CAS, asal sidang di FIFA hari ini dimenangkan. Sekjen PSSI yakni Yunus Nusi sebelumnya mengungkapkan bahwa Martin Paes akan jalani sidang di FIFA pada tanggal 15 Agustus 2024, tepatnya hari ini. Yunus Nusi menyampaikan bahwa pada tanggal 15 Agustus akan diadakan sidang FIFA untuk menentukan apakah Paes bisa bermain untuk timnas Indonesia atau tidak. Tulis akun Instagram @nusantarapelers.
Sementara itu, hasil sidang di FIFA tersebut akan diumumkan pada tanggal 18 Agustus 2024 mendatang. 15 Agustus, sidang FIFA terkait apakah ia bisa membela timnas Indonesia atau tidak akan digelar. Menurut Yunus Nusi, hasil sidang ini akan diumumkan pada tanggal 18 Agustus. Lanjut akun tersebut. Apabila banding PSSI dalam sidang FIFA ini ditolak, maka proses Martin Paes berlanjut ke sidang CAS. Jika Paes tidak lolos di sidang FIFA, barulah kasus ini akan dibawa ke sidang CAS, tegas akun tersebut. Namun apabila sidang di FIFA dimenangkan, maka bisa dipastikan Martin Paes bisa main bersama dengan timnas Indonesia September mendatang. Proses Martin Paes menjadi pemain timnas Indonesia memang cukup alot, berbeda dari pemain yang lain. Martin Paes harus dilakukan banding dalam proses alih federasi, karena penjaga gawang FC Dallas tersebut pernah membela timnas Belanda U21 saat usianya menginjak 22 tahun. Sehingga hal tersebut harus membuat PSSI mengajukan banding kepada FIFA, ataupun nantinya ke CAS sebelum proses alih federasi. Martin Paes sendiri sejatinya sudah resmi menjadi WNI sejak April 2024 lalu. Namun belum juga bisa membela timnas Indonesia karena terkendala proses alih federasi. Tetapi jika sidang di FIFA berjalan lancar, maka Martin Paes diperbolehkan membela timnas Indonesia. Striker keturunan Indonesia yakni Mauro Zylstra menjadi pilihan PSSI untuk dinaturalisasi demi membela timnas Indonesia. Striker berusia 19 tahun ini belak-belakan ingin memperkuat skuad Garuda, apalagi yang mengetahui telah dihubungi PSSI. Kendati begitu, masih belum ada kabar resmi apakah Mauro Zylstra menjadi pemain yang akan diproses federasi. Namun tanda-tandanya sungguh sangat mengarah ke sana. Bahkan Mauro Zylstra tak sungkan meminta bantuan Fadli Vadim, agen yang kerap menghubungkan pemain keturunan dengan timnas Indonesia. Ya, dia Fadli Vadim, bukan agen saya secara resmi. Tapi tentu dia bisa bantu saya untuk menghubungkan dengan PSSI. Saya punya statistik yang bagus, dan saya pikir bisa bermain di sana di timnas Indonesia kalau PSSI menginginkan saya, ucap Mauro Zylstra. Adapun Mauro Zylstra sendiri merupakan striker yang pernah bermain dengan calon naturalisasi timnas Indonesia, yakni Diarmid. Keduanya sempat main bareng di Anisi Nijmegen U21 pada musim 2023-2024. Statistik striker muda ini juga terbilang mentereng. Musim 2023-2024, Mauro Zylstra berhasil mencetak 9 gol dalam 19 pertandingan bersama dengan Anisi Nijmegen U21. Kini dirinya melanjutkan karirnya di klub baru. Pemain kelahiran Zaandam itu bermain untuk FC Volendam. Sementara itu dari Indonesia, Mauro Zylstra berasal dari sang ibu. Neneknya berasal dari Bandung, sehingga bersyarat jika dinaturalisasi. Pelatih Cina yakni Branko Ivankovic angkat bicara soal peluang timnya di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia pun menebar ancaman ke timnas Indonesia pasukan Sintayong. Pada ronde ketiga, Cina bakal satu grup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan juga timnas Indonesia. Seluruh tim bakal melakoni 10 pertandingan dengan sistem kandang dan tandang. Mereka bakal melakoni perjalanan di ronde ketiga pada 5 September 2024 sampai 10 Juni 2025. Hanya 2 tim teratas yang mendapatkan tiket otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sementara peringkat ketiga dan keempat harus melalui putaran keempat kualifikasi memperebutkan 2 tiket otomatis. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan bahwa Cina bakal mengerahkan segala kekuatannya sejak awal untuk mengalahkan lawannya, termasuk timnas Indonesia. Kami tidak akan memasuki pertandingan apapun dengan tangan terangkat, ujar Branko Ivankovic. Kami ingin melawan tim manapun dari menit pertama hingga menit ke-90, lanjut Ivankovic. Cina akan memulai kampanye di markas Jepang di Side Mas Stadium pada 5 September 2024. Sementara pertandingan melawan timnas Indonesia akan digelar pada 15 Oktober 2024 mendatang. Pelatih Cina pun optimis bakal bisa membantai timnas Indonesia di laga tersebut. Di sisi lain, Ivankovic mengatakan puas dengan penampilan armadanya sejauh ini.
pelatih asal Kroasia itu pede Cina bisa menumbangkan lawan-lawannya di ronde ketiga. Kami telah lolos ke babak penyisihan terakhir, dan ini merupakan sesuatu yang memberikan kepuasan besar bagi kami, ujar Ivankovic.